Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Siska Afrina sebagai moderator dan rekan saya Franky Canda Kusuma. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan program PLS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat. Manajemen komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis antar setiap anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan berbagai fungsi manajemen agar bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan proses negosiasi, pemahaman, atau pengertian yang terjadi pada tiap orang untuk bisa mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian manajemen komunikasi, pada dasarnya adalah suatu teori atau perpaduan ilmu komunikasi dengan teori manajemen untuk bisa diterapkan dalam berbagai latar belakang suatu komunikasi. Selanjutnya, manajemen komunikasi juga diartikan sebagai suatu perencanaan yang sistematis penerapan, pemantauan, serta revisi dari seluruh saluran. Komunikasi dalam suatu perusahaan atau organisasi dan juga antar organisasi yang mencakup organisasi serta penyebaran instruksi pada komunikasi baru yang tersambung dengan jaringan, organisasi atau suatu teknologi komunikasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, pengertian dari manajemen komunikasi ini adalah cara setiap individu dalam mengelola proses komunikasi yang berhubungan dengan pihak lain dan hal berkomunikasi. Manajemen komunikasi juga akan membentuk suatu alur komunikasi agar nantinya bisa melahirkan koordinasi yang tidak saling berbenturan dan untuk menghasilkan solusi jika nantinya ada perbedaan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam menurut para ahli. Pengertian menurut para ahli ini, menurut Paradigwan, menjelaskan bahwa manajemen komunikasi adalah suatu proses pemanfaatan berbagai sumber daya komunikasi secara baik dengan adanya komunikasi atau adanya proses perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, serta pengontrolan berbagai unsur komunikasi guna meraih suatu tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan bersama. Selanjutnya, menurut Libler dan Barker. Libler dan Barker menerangkan bahwa manajemen komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis antar tiap anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan berbagai fungsi manajer supaya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan proses negosiasi atau pemahaman atau pengertian yang terjadi pada tiap orang untuk bisa mencapai tujuan bersama. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Franky Chandra Kusuma. Kepada Franky, dipersilakan. Baiklah, saya Franky Chandra Kusuma akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat manajemen komunikasi. Manfaat manajemen komunikasi yaitu sebagai motivasi bagi anggota agar bekerja sesuai dengan standar perusahaan, sebagai bentuk pengungkapan emosional anggota, sebagai alat penyampaian informasi dan menentukan alternatif sebagai langkah pengambilan keputusan yang bijaksana. Dan selanjutnya itu manajemen informasi. Manajemen informasi merupakan sebuah pengumpulan data, penyimpanan data, sosialisasi, pengarsipan, dan penghancuran informasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data secara akurat dan konsisten, menghasilkan informasi yang berguna dari data mentah, menyimpan informasi secara aman dan dapat diakses selama masa manfaatnya, mendukung komunikasi dan mengambil keputusan secara efektif. Manfaat manajemen informasi tersebut itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time,
Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Yang selanjutnya itu pentingnya manajemen informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan program PLS. Yang pertama, menurut Katz, komunikasi bisnis adalah adanya pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Komunikasi bisnis diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis itu. Dan yang selanjutnya menurut Sejaja, mengatakan bahwa peran dan fungsi komunikasi dalam organisasi itu sebagai fungsi informatif, di mana suatu organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, sebagai fungsi regulatif, sebagai fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sebagai fungsi persuasif di mana pimpinan lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebagai fungsi integratif, itu setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran komunikasi yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya itu menurut Winardi bahwa komunikasi membantu pelaksanaan perencanaan manajerial secara efektif. Dilaksanakannya pengorganisasian manajerial secara efektif dan accounting manajerial serta pengawasan manajerial diterapkan secara efektif. Yang selanjutnya itu menurut Maciariello dan Kirby mengatakan bahwa sistem pengadilan manajemen adalah sejumlah struktur komunikasi yang saling berhubungan yang mengklasifikasikan proses informasi yang dapat membantu manajer dalam mengkoordinasi bagian yang untuk mengubah perilaku dan pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan pada dasar yang berkesinambungan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir itu menurut Georgi Terry menyebutkan bahwa perencanaan atau yang disebut biasanya planning yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.